Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahidun satu isnaini dua salah satun tiga arbaatun empat khamsatun lima sitatun enam sab'atun tujuh samaniyatun delapan tis'atun sembilan asratun sepuluh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita akhirnya dapat berjumpa dalam pembelajaran daring bahasa Arab meskipun tidak berjumpa langsung. Kan tetapi semoga dengan ini akan menambah semangat kita dalam belajar. Oke. Baik anak-anak, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan doa terlebih dahulu ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam proses belajar dan mengajar ini. Oke. Nanti doanya kalian ikutin ya di rumah di rumah masing-masing. Doa kita akan mulai dengan ta'awud, kemudian syahadat, kemudian doa raditu billahi robba. Oke. Mulai dari hitungan ketiga. 1, wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, semoga dengan doa itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna dan memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan kali ini. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kali ini ya. Baik, bisa dilihat di layar masing-masing ya. Untuk materi kelas 2 Bapak sampaikan untuk semester pertama dan materi pertama itu adalah afrodul madrasati. Bisa dilihat, jika sudah bisa membaca Arabnya, dibaca Arabnya afrodul madrasati. Kalau belum bisa membaca Arabnya, bisa dibaca di bawahnya, yaitu afrodul madrasah. Oke, artinya apa Pak? Artinya afrodul madrasah itu adalah warga sekolah. Oke, maka dari itu pembelajaran bahasa Arab sekarang itu adalah mengenal nama-nama warga sekolah dalam bahasa Arab. Pak Sultan, maksudnya warga sekolah itu apa toh Pak? Warga sekolah itu jadi kalian termasuk di dalamnya, yaitu murid. Terus Pak Sultan sebagai guru dan guru-guru lainnya. Kemudian yang di UKS ada Bu Dokter. Kemudian yang di Perpus ada Bu Rosi, itu yaitu petugas perpustakaan. Kemudian yang di kantin juga sama. Terus Pak Sapam, itu juga termasuk dari afrodul madrasah atau warga sekolah. Nah, itu kan yang kalian kenal dalam bahasa Indonesia. Pak Sapam itu bahasa Indonesia, Pak Guru itu bahasa Indonesia, kalian murid, itu bahasa Indonesia. Nah, bedanya di sini Bapak akan mengenalkan pada kalian nama-nama warga sekolah atau sebutan warga-warga sekolah bukan dengan bahasa Indonesia tetapi dengan bahasa Arab. Itu bedanya di situ. Jadi nanti untuk pembelajaran kali ini terfokus pada
hafalan. Jadi kalian indikatornya berhasil dalam memahami atau mencerna pelajaran kali ini, yaitu ketika kalian sudah mampu menghafalkan nama-nama warga sekolah yang akan Bapak sebutkan kali ini dalam bahasa Arabnya. Oke, jadi kalian nanti memiliki dua kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dan nanti kalau kalian bisa bahasa Inggrisnya, kalian memiliki kemampuan 3 bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Nah, oke. Contohnya, jadi nanti ketika kalian menyebut Pak Guru, Pak Guru itu ada bahasa lainnya di dalam bahasa Arab, yaitu Ustadun. Nah, Pak Sapam kalian kan taunya sekarang hanya namanya Pak Sapam, tapi nanti kalian akan tahu bahwasanya Pak Sapam itu memiliki bahasa lain untuk menyebut Pak Sapam. Di dalam bahasa Arab menyebutnya bukan Pak Sapam. Jadi orang Arab nggak tahu kalau kalian nyebutkan itu Pak Sapam, mereka nggak tahu, itu bahasa kita. Nah, orang Arab menyebutnya dengan Harisun. Itu. Jadi untuk Pak Sapam itu bahasa Arabnya apaan? Harisu atau Harisun. Itu sebagai contoh aja anak-anak. Jadi intinya kalian akan di dalam pembelajaran ini kalian akan mengetahui nama-nama warga sekolah dalam bahasa Arab. Oke. Sekarang Bapak akan mulai menyebutkan nama-nama warga sekolah dalam bahasa Arab. Nanti di rumah kalian hafalkan ya. Nah, pertama ini. Nah, ini yang pojok kanan ini. Nah, ini. Oke. Utamakan bisa membaca Arabnya ya. Ustadun. Itu kalau tidak bisa bahasa Arabnya ini di sininya Latinnya. Ustadun. Itu artinya guru. Ini nanti kalian ketika ada Pak Ustadz dipanggil aja pakai bahasa Arabnya. Ustadz. Nah, ada Pak Guru dipanggil Ustadz gitu. Nah, kalian kemampuan bahasanya meningkat. Oke. Kemudian yang kedua ini ada apa ini? Murid. Nah, murid, untuk menyebut murid, jadi murid itu kan salah satu warga sekolah. Nah, dia memiliki bahasa Arab. Itu. Jadi bahasa Arabnya disebut dengan tilmidun. Nah, itu jadi kalian itu bahasa Arabnya tilmidun. Nah, murid itu bahasa Arabnya tilmidun. Nah, itu diulang-ulang ya. Jadi pertama tadi apa? Ustadun itu guru, tilmidun murid. Nah, oke. Sudah dapat 2 kosakata, sudah dapat 2 tambahan kosakata di dalam bahasa Arab, itu guru dan murid. Ingat, guru ustadun, murid tilmidun. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah karyawan. Nah, karyawan kayak Pak Andi terus dan lainnya itu ya, Pak Haji dan yang lainnya itu namanya muwaddofun di dalam bahasa Arab. Nah, karyawan itu bahasa Arabnya apa? Muwaddofun. Itu di bahasa Arabnya karyawan muwaddofun. Diingat-ingat ya anak-anak, muwaddofun itu. Jadi yang pertama ustadun itu guru. Kemudian yang kedua tilmidun itu murid. Kemudian yang ketiga muwaddofun itu karyawan. Oke. Kemudian yang keempat, nah, ini namanya Pak Dokter. Itu kalau di sini itu dokternya itu Bu Kiki. Nah, itu kalau menyebut Bu Kiki itu Tobibun. Nah, itu namanya dokter. Jadi bahasa Arabnya dokter apa? Tobibun. Nah, itu ya. Oke, kita ulang dari awal lagi. Ustadun guru, tilmidun murid, muwaddofun karyawan, kemudian tobibun dokter. Oke,
baris yang keempat ini, yang kelima itu mumarridotun. Nah, bisa dibaca latinnya mumarridotun, itu apa? Perawat. Nah, tuh. Jadi perawat bahasa Arabnya apa? Mumarridotun. Tuh. Oke, yang terakhir, nah tadi sudah Bapak sebutkan, harisun, satpam. Oke, harisun, satpam. Lagi harisun, satpam. Nah, jadi kalau kalian lihat di depan sekolah itu biasanya ada yang menunggu di depan gerbang. Nah, itu Pak Sapam. Nah, kalian bisa panggil harisun. Nah, itu namanya satpam. Oke. Oh iya anak-anak, ini masih ada lanjutannya ya. Tapi sebelum Bapak lanjut, Bapak akan ulang sekali lagi biar kalian hafal. Ingat-ingat ya, harus dihafal di rumah. Oke, biar nanti pas ujian kalian mengisinya cepat. Jadi tidak usah mikir lagi. Oke, pertama ustadun, apa? Guru. Tilmidun, murid. Muwaddafun, karyawan. Kemudian tobibun, dokter. Kemudian mumarridotun, perawat. Harisun, satpam. Oke. Sekarang selanjutnya ya. Oke. Sekarang nih dilihat katibun, apa? Sekretaris. Ini agak tertutup ini anak-anak. Jadi ini kan Bapak scan ini dengan HP, jadi ketutupan. Ini ya, katibun, sekretaris. Oke, katibun, bisa penulis dia, bisa sekretaris. Katibun. Oke, kemudian mudirun, direktur atau bisa kepala sekolah. Mudirun. Jadi Pak Cahyono. Nah, itu Pak Cahyono itu kan kepala sekolah. Jadi bahasa Arabnya ini mudirun. Nah, seperti itu anak-anak. Apa bahasa Arabnya? Mudirun. Nah, oke, yang terakhir ini. Bustaniyun. Nah, bustaniyun itu apa? Tukang kebun. Tuh. Jadi kalau kalian lihat bapak-bapak yang bersihin tumbuhan, terus bersihin daun-daun yang jatuh, nyapu, nah terus ngerawat tanaman, itu namanya tukang kebun. Nah, dia punya bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya itu ada namanya bustaniyun. Nah, jadi kalau ketika kalian lihat bapak-bapak yang lagi bersihin itu namanya apa? Bustaniyun. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, cukup itu mufradatnya. Jadi intinya kalian hafalkan nanti sama ayah bunda di rumah. Itu. Jadi bagi ayah bunda minta tolong sangat ya untuk membimbing ananda-anandanya menghafal beberapa kosakata ini. Jadi ini materinya dipadatkan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kalian di dalam belajar. Itu ya. Ini. Oke. Kita ulang dari awal. Ustadun, guru. Tilmidun, murid. Muwaddafun, karyawan. Tobibun, dokter. Mumarridotun, perawat. Harisun, satpam. Kemudian katibun, sekretaris. Kemudian mudirun, direktur atau kepala sekolah. Kemudian bustaniyun, tukang kebun. Oke. Sekarang yang selanjutnya setelah kalian hafal itu ya, dihafal. Nah, sekarang praktek di dalam kalimat. Contoh seperti ini, yaitu seketika
katanya bustaniyun. Nah, di dalam diubah menjadi kalimat menjadi saya tukang kebun, berarti ana bustaniyun. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalimatnya ringkas. Jadi saya siapa? Contohnya kalian kan murid. Itu. Murid tadi apa? Ayo, tilmidun. Berarti kalau saya murid, ana tilmidun. Jadi bahasa Arabnya saya itu ana. Oke, contoh dari sini ya. Ana kalau bapak nih ya, bapak kan guru. Jadi ana ustadun, saya guru. Nah, ini kalian kan murid, berarti ana tilmizun, artinya saya adalah seorang murid tuh. Oke, nah sekarang ini kayak tadi ya, contoh kalau Pak Sapam berarti dia ngomongnya ana Harisun ya, artinya aku polisi tuh. Kemudian wah, ini gambarnya siapa ini ya, bukan Pak gurunya Wibraga, ini tidak ada, Bapak ambilnya di Google. Oke, nah ini Pak guru, berarti dia pakainya ana ustadun. Nah, ana ustadun artinya saya guru. Oke, yang ketiga selanjutnya, nah ini dokter. Nah, dokter kan gambarnya, berarti ana tobibun. Ingat dokter apa? Tobibun, saya dokter. Jadi kuncinya kalian harus hafal yang tadi, yang atas tadi ya. Tuh. Jadi kalian harus hafal ini dulu. Nah, ini semua harus dihafal dulu. Nanti kalian mudah prakteknya untuk mengucapkan ana tilmidun, ana ustadun, ana tobibun. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Nah, tadi kan ana. Nah, contohnya kalau kalian contohnya ada ini di gambar ya, ada Pak Sapam ini. Kalian mau mengungkapkan bahasa Arabnya dari Pak Sapam. Kalian tanya ke teman kalian. Nah, contohnya ini Muhammad. Ini kan Muhammad ini namanya. Ini mau tanya sama Fatimah. Mau tanya bahasa Arabnya yang ini. Nah, ini kan Pak Sapam. Nah, dia tanya man huwa itu artinya siapa dia. Ingat, man itu siapa, huwa dia. Man huwa siapa dia. Nah, kemudian Fatimah jawab huwa Harisun, dia ini ya adalah satpam. Nah, huwa Harisun itu seperti itu ya. Contoh kalau ini gambarnya semisal Pak dokter tadi. Nah, dokter tadi ingat bahasa Arabnya apa? Tobibun. Nah, pasti tanya man huwa, berarti jawabnya huwa tobibun. Kalau ini gambarnya seorang dokter. Contohnya kalau yang lain, contohnya kalau gambarnya Pak guru, pas ditanya man huwa siapa dia, berarti jawabnya huwa bukan Haris tapi huwa ustadun. Nah, karena bahasa Arabnya guru adalah ustad bukan Haris. Kalau Haris itu satpam. Nah, ini baru satpam. Baik anak-anak, alhamdulillah materi Bapak cukupkan sampai di sini saja ya, ringkas saja. Jadi intinya kalian menghafal kosakata di atas tadi, yaitu warga-warga sekolah. Nah, dengan itu kalian sudah tahu bahasa Arab dari warga-warga sekolah. Nah, nanti kalau kalian masuk ke sekolah, kalian ketika melihat warga-warga sekolah, oh itu guru, oh ustadzun. Wah,
oh itu ada Bu Kiki itu kan dokter Tobi Bun. Nah, seperti itu. Oke, nah itu Pak Sapam itu. Oh, Harrison Pak Sapam itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengenal kosakata dari nama-nama warga sekolah dengan baik. Nah, untuk mengecek kalian tuh benar-benar paham nggak tuh? Nah, Bapak sudah sediakan tugas. Oke, sudah Bapak sediakan tugas ya untuk kalian. Pertama ini ya, ini contoh. Nah, ini nanti perintahnya kalian. Nah, ini kan ada panah. Nah, ini kan ustadun. Nah, bisa dibaca Arabnya, bisa Indonesianya ya. Bisa Latinnya ustadun. Nah, ustad itu artinya apa toh? Nah, ini guru. Kemudian yang kedua tilmidun itu apa? Murid. Nah, ini kan dua sudah Bapak kerjakan sebagai contoh. Nah, kalian tinggal ini meneruskan 4 ini, 1 2 3 4. Nah, kalian ini tinggal kerjakan ini ya. Kalian sebutkan arti dari muwadzafun itu siapa? Pak Satpam, Pak Dokter, atau karyawan. Nah, jadi kalau guru kan sudah ustadz, kemudian murid tilmid. Nah, kalau muwadzafun kemana ini? Nah, panahnya kemana? Nah, panahnya yaitu menunjuk ke artinya muwadzafun siapa itu ya. Nah, seperti itu tugasnya. Jadi kalian tulis semua ini, disalin ya di kertas. Tugasnya disalin di kertas. Kalau semisal kalian belum bisa nulis Arabnya, kalian bisa nulis Latinnya, atau lebih baik kalian membiasakan dari sekarang menulis Arabnya, ditulis Arabnya, kemudian Latinnya itu ya, ditulis semua, baru dihubungkan satu persatu. Nah, ini kan sudah ada contoh. Jadi ini pasti ke sini, yang ini pasti ke sini. Nah, kalian tinggal kerjakan sisanya ini, dia panahnya kemana. Nah, setelah kalian salin di kertas, kemudian difoto, lalu dikirimkan ke Pak Sultan. Nanti Pak Sultan akan kirimkan WA Pak Sultan ke nomor WA-nya Pak Sultan ke grup. Nah, nanti kalian kirim ke sana foto-fotonya setelah disalin dan dihubungkan. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih, sampai di sini kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.